Halo kelas 8, kelas 8. Bertemu lagi dengan Miss Riris dalam topik kita hari ini, pengaruh sistem sewa tanah dan pengaruh sistem tanam paksa di dalam pelajaran IPS kelas 8 SMP. Nah, jadi mari didengarkan baik-baik materi ini dan kerjakan tugas kalian di akhir sesi. Nah, pengaruh sistem sewa tanah. Nah, jadi di sini ada kebijakan yang dilakukan oleh Raffles atau Thomas Stanford Raffles atau sering dikenal sebagai sistem sewa tanah atau land rent system yang mengatakan atau memberikan kebijakan beberapa hal, itu 4. Seperti yang pertama adalah petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Raffles ketika Inggris menjajah Indonesia. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah. Kira-kira nangkap enggak ya? Maksudnya dia pemilik tanah tapi dia harus menyewa, artinya dia memiliki barang tapi harus membayarkan sewanya. Kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Jadi semakin subur tanah, semakin tinggi harga sewanya. Ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Nah, jadi jadi pada saat itu masyarakat Indonesia yang tidak memiliki tanah, jadi supaya dia tetap membayar pajak, jadi per kepala gitu, per manusianya, gitu ya. Memang sangat tidak masuk akal mengenai sistem sewa tanah yang dilakukan oleh Raffles ini ketika penjajahan Inggris. Gitu, sangat-sangat membuat Indonesia menderita. Nah, tapi oleh karena itu sistem sewa tanah itu tidak berlangsung lama karena tidak berhasil. Jadi terjadi hal-hal yang membuat sistem ini gagal. Nah, apakah penyebabnya? Yang pertama, ya karena pada saat itu sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah. Kenapa sulit? Karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Gitu. Jadi menentukan besar kecilnya sulit, ya. Kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Gitu. Jadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan bisa diukur berapa luas tanah dikali berapa gitu ya, atau kesuburan tanah. Nah, tapi pada saat zaman dulu kan masih sangat minim alat-alat atau teknologi yang dipakai. Nah, ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Nah, banyak tanah orang Indonesia tapi sedikit pegawai yang berpartisipasi untuk melakukan hal ini. Jadi karena sedikit yang bisa bekerja, ya terbataslah mereka untuk mengerjakan sistem ini. Dan keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Nah, tadi kan dikatakan pembayaran pajak dengan uang tunai. Nah, sedangkan rakyat Indonesia belum mengenal namanya uang. Nah, bagaimana bisa mereka membayar pajak? Kira-kira seperti itu. Jadi makanya sistem tanah paksa ini gagal, gitu ya. Oke, next. Setelah selesai sistem sewa tanah, kita masuk ke sistem tanam paksa. Ini dilakukan oleh ketika penjajahan bangsa Belanda. Ya. Nah, apa sajakah itu? 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Jadi setiap warga yang memiliki tanah, 1/5 luas tanahnya itu wajib ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Kedua, tanah yang tanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Ketiga, waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. Jadi menanam padi itu 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Keempat, apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Gitu. Jadi ini masih nampak kayak memihak kepada warga. Nah, berikutnya, kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan tanggung jawab Belanda. Oke. Berikutnya, penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi. Jadi hal ini dipimpin pribumi, tapi diawasi dan dipungut dan pengangkutnya adalah pegawai Eropa. Yang terakhir, penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau sebanyak 66 hari dan mendapatkan upah. Nah, jadi tadi kalau pemilik tanah, 1/5 tanahnya wajib ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Sedangkan warga yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 1/5 tahun atau 66 hari. Gitu ya. Oke.
Namun kadang apa yang disampaikan dan kenyataannya itu sangat berbeda. Buktinya kita lihat di sini. Terjadi praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat. Nah, kalau tadi kan ketentuannya 1/5 saja tanah rakyat ditanami tanaman wajib. Namun kenyataannya bahkan sampai setengah dari tanah yang dimiliki rakyat. Jadi yang sama-sama benar-benar ditekan ya. Nah, berikutnya dikatakan tadi kalau ada lebihnya, ini dia. Apabila harga tanah wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihan dikembalikan kepada penduduk. Nah, nyatanya kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Nah, berikutnya yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi 66 hari. Namun nyatanya lebih dari 66 hari dan tidak mendapat imbalan atau gaji, tidak mendapat upah. Keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Padahal tadi dikatakan apa? Tanah yang tanaman wajib bebas dari tanah pajak atau pajak tanah. Jadi benar-benar tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya. Sangat-sangat membuat rakyat Indonesia menderita. Oke? Nah, jadi kalian boleh kembali baca lagi bukunya supaya kalian semakin paham dan dikerjakan tugas ini dan dikirimkan ke Miss Riris. Thank you for your attention. See you in the next time. Bye-bye.